udah pada siapin minumannya, cemilannya, atau pempeknya sahabat kreatif? Karena bentar lagi kita bakal ngobrol di Morning Live Chat Weekend seperti yang udah kita sounding. Terus juga udah kamu lihat mungkin ya di media sosialnya Pro 2 FM Palembang. Kita bakal ngobrol di Morning Live Chat Weekend bareng sama Kak Andi Liso. Pagi-pagi ya. Udah ngobrol seru nih sahabat kreatif. Kamu bisa ikutan gabung, nanti boleh tanya-tanya via WhatsApp di 085725 kali 916. Atau enggak nih sahabat kreatif, kamu bisa apa lagi coba? Gak bisa datang ke studio ya. Nyimak aja deh kalau gitu melalui YouTube channelnya RRI Palembang ya sahabat kreatif. Yap. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung deh. Sesaat lagi kita bakal masuk di segmen Morning Live Chat Pro 2 FM. Please welcome Kygo and Imagine Dragons. Hey, this is Imagine Dragons. This is Kygo. Whatever's on, girl. Hi, we're back there. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be You are listening Pro 2 FM. Suara Krabika. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. 91,6 Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Pagi. Selamat pagi sahabat kreatif. Hehe. Kalau kamu udah ngikutin dari pagi tadi banget ya, dan mungkin kalau kamu juga udah ngikutin dari weekend kemarin. Nah, sekarang nih tahun 2021, kalau biasanya yang namanya Morning Live Chat itu cuma ada dari hari Senin sama dengan hari Jumat aja. Tapi nih karena tahun baru, jadi segala sesuatunya serba baru sahabat kreatif ya. Weekend kali ini kita bakal ngobrol di hari Sabtu dan Minggu. Kalau kemarin udah ada, hari Minggu ini ada siapa lagi ya? Nah, udah ada Kak Andi Liso nih sahabat kreatif. Emang siapa sih doi? Jangan ngaku orang Palembang kalau udah tahu, udah kenal sama yang namanya Andi Liso ya. Langsung aja deh, udah hadir secara virtual ya, udah dibangunin pagi-pagi. Tadi pagi udah aku gedor nih rumahnya. Buruan bangun ya Kak, ini hari Minggu tapi kita kudu on air nih. Aku sapa langsung aja deh kalau gitu ya. Ini dia, ada Kak Andi Liso. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini orangnya udah seger banget ya. Aku jadi malu deh. Iya. Alhamdulillah. Yang satunya udah mandi, satunya belum mandi kayaknya ya. Belum. Nah, Baru cuci muka doang ini. cuci muka doang. Kak Andi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Rekening aja yang kurang sehat. Waduh, sama, kita tos dulu deh kalau gitu. Ini pagi-pagi udah nyeruput aja nih ya Kak Andi ya. Tapi kalau hari Minggu pagi nih ya, emang kebiasaannya selalu bangun pagi atau ya karena kebetulan kalau ada kegiatan aja bangun pagi, atau emang biasanya udahlah goler-goler aja dulu lah hari Minggu, males-malesan? Hari Minggu kan hari malas sedunia ya. Bener. Udah jadi hari nasional tuh kayaknya ya. Iya. Tapi lihat situasi lah. Kalau lagi ada kerjaan pagi ya bangun pagi. Kalau Nah. enggak ya santai juga. Santai gitu. juga. Walaupun bangunnya udah pagi, rebah-rebahan tetap main HP dulu gitu. Kayaknya itu kita banget deh ya sahabat kreatif. Gak jauh beda kok ya. Gak jauh beda. Nah, pagi hari ini kenapa kita bakal kepoin Andi Liso? Karena kalau aku lihat-lihat nih ya, aku juga udah kepo-kepo ini. Kurang lebih di awal tahun 2021 ini, Kak Andi ini juga baru aja ngerilis ya sebuah lagu. Nih sahabat kreatif. Lagunya sendiri mungkin kamu udah ada yang mendengarkan. Kalau belum ada yang mendengarkan, nanti aku bakal mendengarkannya untuk kamu sahabat kreatif. Karena Kak Andi ini punya lagu Bukan Sekedar Cinta. Nanti ceritain ya Kak tentang lagu ini. Iya. Sejelas-jelasnya. Cie, ini bakal Iya. ini mau ngobrol apa mau interogasi sih sebenarnya. Jadi lagu Bukan Sekedar Cinta yang udah keluar official video liriknya ya Kak ya.
Betul, betul. Oke, nih. Oke deh, kalau gitu daripada kamu penasaran seperti apa sih lagunya, kayaknya Kak Andi aku mesti puterin dulu deh lagu bukan sekedar cinta ini ya, buat diperkenalkan dulu nih ke sahabat kreatif ya. Oke, sahabat kreatif, nih dia. Sebelum kita kepoin lebih jauh tentang lagu terbaru dari Andi Liso, kamu dengerin dulu deh. Bukan sekedar cinta. Bukan sekedar cinta, kau dekap hati tak berdaya. Saat jiwaku mengeluh, menantimu tiba untuk mengerti aku. Dan waktu pun terus melaju, seolah meyakinkan hati untuk selalu setia menunggu tanpa batas waktu untuk memilikimu. Dan coba pahami janji setia ini, kau akan mengerti cintaku sejati. Yakinkan dirimu dan jangan meragu, karena sesungguhnya kau belahan jiwa. Dan waktu pun terus melaju, seolah meyakinkan hati untuk selalu setia menunggu tanpa batas waktu untuk memilikimu. Oh, dan coba pahami janji setia ini, kau akan mengerti cintaku sejati. Yakinkan dirimu dan jangan meragu, karena sesungguhnya kau belahan jiwa. Dan coba pahami janji setia ini, kau akan mengerti cintaku sejati. Yakinkan dirimu dan jangan meragu, karena sesungguhnya kau belahan jiwa. Oke, itu dia bukan sekedar cinta, sahabat kreatif spesial dari Andi Liso. Kamu udah dengerin belum sih lagunya? Kalau kamu simak di YouTube channelnya Kak Andi ya, itu waduh. Kak,
Ceritain dong Ya. tentang lagu ini ya. Karena aku jujur ini baru pertama kali aku denger lagunya juga ya, bukan sekedar cinta. Apakah ini emang lagu baru? Enggak. Enggak Ini ya. lagu ini sebenarnya dulu kan saya bukan penyanyi nih, bukan Aha, vokalis, aha. pemain gitar. Jadi lagu ini saya buat tahun 2005. Jadi orang lain yang nyanyiin waktu itu ngeband. Jadi lagu ini sudah dinyanyiin tiga pun ya. Tiga Tapi band. band kan. Karena bosan ngeband nggak pernah kompak, akhirnya saya memutuskan untuk belajar nyanyi, bawain sendiri. Dan sekarang di recycle lagi. Sebenarnya lagu lama. Tapi ini untuk di brand Andi Liso ini lagu ketiga. Rilisnya sebenarnya 2018 Oke. di platform segala macam. Kalau sekarang kan saya sudah sampai ke lagu single ke-8 ya. Itu lagu ketiga, tapi baru berkesempatan ada video liriknya sekarang. Oke. Karena cari orang yang bisa bikinin yang enak lah visualnya. Oke, sekarang kan ada Itu. video lirik nih. Emang ada niat juga gak sih bikin video klipnya juga kayak lagu-lagu yang lain? Kalau niat sih ada, cuma kayaknya lebih diprioritasin ke yang lain ya. Mhm. Karena sekarang kan lagi ngegarap lagu. Saya itu coba-coba jadi label. Saya ngegarap artis-artis lokal. Oke. Saya rilis. Jadi lagi ngutamain produk yang lagi dijalanin. Kayaknya untuk bukan sekedar cinta, MV-nya musik video mungkin Bukan prioritas ya? bukan prioritas karena masih ada project yang dikerjain. Saya juga lagi nyiapin lagu Palembang yang ketiga kan. Oke. Kemarin udah ngeluarin 2 lagu Palembang, ini yang ketiga mau bikin. Nah, Kandi, mungkin bisa dibesarin dikit volume suara Kandi dari situ, boleh? Oh iya, kecil sekali kah? Aha. Aku pikir Tes, karena tes. Nah, oke, sip. Oke. Nah, pacak lah Cak itu Mantap Nih, lah. nah tuh kalau ngobrol sama Kandi tuh kayaknya emang mesti ada Palembang-Palembangnya deh. Soalnya kulturnya Kan tuh rilis lagu Palembang. kulturnya tuh kayaknya lekat banget sama seorang Andi Liso nih sahabat kreatif. Oke, jadi sekarang emang berarti kesibukannya seorang Andi Liso ini bikin indie label gitu ya. Ya bisa dibilang indie ya, tapi berjalannya dengan polanya major. Jadi artis saya itu dapat royalti. Oh, Jadi ada duitnya. Jadi duitnya karena sebenarnya kan musisi itu bisa hidup dari royalti. Ya, Cuma benar. memang kebanyakan teman-teman musisi banyak yang belum paham jalurnya sampai ke sana. Gimana nih kalau bikin lagu dapat duitnya dari mana? Akhirnya gara-gara nggak ngerti itu rata-rata orang tua, lu kalau nikah sama musisi masa depan lu suram gitu. ya katanya Nggak kere langsung ya, musisi, kere gitu. tuh. Iya, saya pribadi dari lagu saya pribadi saya mulai menikmati pundi-pundi uang dari lagu yang sudah 8 lagu sudah rilis itu. Jadi kenapa tidak saya ingin to the next level lah ya. Tadinya kita orang di depan layar, saya pengen jadi di balik layar deh. Saya pengen jadi orang bisnisnya. Saya cariin artis, saya siapin lagunya, saya produksiin. Nanti kita ada deal-dealan. Kamu sebagai artisnya nyanyi doang, saya siapin sekian persen royaltinya. Selebihnya semua saya yang modalin dari rekaman, lagunya sampai video klip. Dan Sampai ini promo, sebenarnya promonya tapi masih minimalis lah. udah Gimana? niat dari lama atau gara-gara pandemi atau emang baru-baru aja sih dilakuin? Udah dari lama karena saya ini basicnya adalah musisi yang suka berkarya, nggak suka festivalan. Jadi dari dulu ngeband itu sudah fokusnya bikin lagu. Jadi kebetulan saya juga bukan musisi reguler yang di kafe tiap minggu, nggak memang jalurnya nggak ke situ. Memang saya memperjuangkan karya, kebenaran. Kemarin sepulang dari kompetisi yang di Malaysia, Ajang Pencarian Bakat itu saya menang, kemudian dapatlah berbagai link yang akhirnya membukakan jalan. Oh ternyata jadi musisi atau pencipta lagu duitnya begini gitu. Dan itu dengan berkeringat-keringat berdarah-darah nyari jalur networknya ke sana. Jadi fun fact Akhirnya nih. sekarang ya. Fun fact nih ya. Fun fact dulu nih buat sahabat kreatif yang mungkin belum ada yang tahu ya. Kalau Kak Andi ini tahun berapa sih Kak yang ikut kompetisi di Malaysia itu? Mei 2019. Mei 2019. Mei masih baru ya. Itu ngebawain lagu Baru. Lagu single pertama saya judulnya Mahar, cerita tentang tradisi pernikahan Songket Palembang. Kenapa sampai punya niat gitu pengen ikutan cobain deh keluar gitu. Gini,
kebenaran karena kesempatannya datang dengan Oh, sangat mudah oke. saat itu. Jadi lagian saya pikir dari sisi kos murahan ke Malaysia daripada ke Jakarta kan. Deket ya bener. Iya, jadi kemarin nyobain udah berangkat aja deh, berangkat kemudian ikut audisi satu-satunya orang Indonesia sendirian. Yang lain ada yang dari Brunei, Singapura dan lain-lain lah lintas negara kan. Ternyata saya masuk. Begitu sudah masuk lolos audisi, itu kan nggak dikasih tahu bahwa bakal stay. Ternyata pas lolos disuruh ke sana lagi, disuruh stay 3 bulan. Wow. Tapi Iya, karena- iming-iming hadiahnya lumayan lah ya Kak ya. Sebenarnya bagi saya sih biasa aja, nggak balik modal dengan biaya hidup Malah di nggak sana. balik modal. nggak balik modal. Tapi alhamdulillah kan yang saya dapat bukan cuma duit lah ya, network, pengalaman, Iya, bener. knowledge, teman-teman baru di sana gitu. Ya itu nggak bisa dinilai dengan duit lah. Bener. Kalau duit bisa habis. Bisa habis, jodoh juga bisa habis. Waduh, ini kayaknya pengen nambah nih, berarti udah mau deket-deket habis nih kayaknya nih. Enggak lah. Wah, berarti berdasarkan dari pengalaman itu yang kemudian ketika balik lagi dan setelah mengetahui mungkin lebih jauh seluk-beluk tentang industri musik ya, jalurnya tuh seperti ini, kemudian itu yang bikin seorang Andi Lisa ini naruh perhatian gitu ya sama yang namanya industri musik khususnya di Kota Palembang. Emang menurut Kak Andi, kalau kita ngomongin musik di Palembang sebenarnya seperti apa sih perkembangannya selama ini? Saya kan berpikirnya sebagai seorang label lah ya, dalam tanda kutip urusannya bisnis ya. Yap. Nggak prospek. Kenapa Palembang tuh? nggak prospek. Nggak. Kita itu kalah sama Minang, kalah sama Medan, kalah sama Ambon, sama Manado, which is kota-kota yang saya sebut itu daerahnya sangat mengapresiasi artis lokal. Oke. Orang Minang itu bisnis musiknya hebat loh. Mereka ada tetangganya rilis dibeli dan mereka bangga sekali gitu. Palembang nggak seperti itu. Makanya kalau saya baru seminggu ngerilis artis Padang. Jadi di channel saya itu ada Andi Liso featuring Henry Swiss, judulnya Garah Mambayang. Itu saya produksi lagu Padang. Teman-teman nanya kan, "Dik, kenapa lu bikin lagu Minang?" Iya. Heeh. Ya, karena lebih prospek, gue mau cari duit. Nah, Lagu Palembang. tapi ini sebenarnya lagu Palembang. sebenarnya kayak jadi gimana? tamparan juga sih sebenarnya, tamparan juga sebenarnya. Jangan heran kalau ternyata banyak musisi Palembang yang kemudian nggak betah atau mungkin ya bukan yang nggak mau mengembangkan budaya Palembang, bukan yang nggak mau berkarya di Palembang, lebih memilih untuk keluar karena itu dia yang tadi Kak Andi bilang prospeknya ya nggak ada gitu ya. Apakah ini artinya masyarakat kita, anak-anak mudanya ataupun siapapun itu ya penikmat musik di Palembang kurang menghargai kah karya-karya dari musisi lokal? Gini, saya kasih case nih. Saya kan ke Malaysia kemarin ikut spotlight bawa lagu tentang Palembang ya, tentang tradisi songket Palembang ya. Nggak ada tuh yang support. Baik Saya dari bawa keluar. baik dari Iya, saya bawa pemerintah tentang gitu. Palembang keluar. Saya bawa tentang lagu tentang songket Palembang sampai ke luar negeri with my own money, dengan duit saya sendiri untuk memperjuangkan mengenalkan Palembang. Teman-teman bisa lihat di YouTube tuh. Nggak ada yang support. Jadi kalau ditanya menghargai apa enggak, ini kan jawaban relatif ya. Yap. Kalau based on my experience ya begitu gitu. Tapi itu tidak bikin saya patah semangat. Saya tetap ngeluarin lagu-lagu berbahasa Palembang. Sudah ada 2 nih, ada Uji Buyut sama Budak Lorong. Tujuannya tapi bukan komersil, Mbak. Apa Tujuannya itu adalah menanamkan bibit-bibit biar anak muda bangga dengan lagu Palembang. Makanya kemasan lagu Palembang saya beda. Saya bikin modern, nggak Melayu-Melayuan. Nah, contohnya itu kayak Budak Lorong. Nah, itu yang juga gue pengen nanya sih sebenarnya. Kok dibikin jadi Iya. koplo sih? Apa karena emang beberapa waktu belakangan ini yang namanya musik koplo gara-gara pengaruh dari seorang Didi Kempot kah ya, yang kemudian anak-anak muda tuh jadi kayak melirik semua ya, kemarin tahun 2020 lah ya, sekitar 2000 itu kayaknya fenomenal banget lah, pecah banget lah ya. Kayak lagu-lagu yang dibawain sama si Denny Caknan ya, seperti itu, dengan irama-irama seperti itu juga kan yang kemudian menginspirasi Kak Andi untuk bikin lagu Budak Lorong itu dengan irama seperti itu. Ada inspirasi dan juga ada data dan fakta yang saya gunakan sebelum buat itu. Pertama, ya memang tren di YouTube koplo itu lagi naik banget, angkanya luar biasa, ratusan juta view-nya ya. Iya, Artinya bener kan banget. ada potensi di situ. Aku Yang kalau kedua, buka channel musik YouTube yang trending koplo semua.
Dari sisi medsos kan memang begitu trennya. Nah, dari sisi Palembang sekarang saya tanya nih Mbak, anak-anak muda Palembang yang suka dangdutan, ya, mohon maaf nih, misalnya segmennya menengah ke bawah ya. Kalau mereka OT, musik apa yang didengar coba? Organ tunggal, misalnya organ tunggal lagi party di Kertapati, di Gandus ya. Ya kan segmennya itu ya, segmennya ke situ kan, menengah ke bawah. Lagu apa yang mereka dengar kalau nggak dangdut? Iya kan? Kalaupun ada lagu Palembang didangdutin, diremikin. Kan faktanya begitu. Kenapa nggak saya bikin dangdut sekalian? Karena inceran saya itu bukan orang dewasa, inceran saya kan anak-anak muda. Iya. Jadi saya ngejarnya ke situ, saya produksi kayaknya kena nih, memang tren di medsos lagi begitu. Kedua, di Palembang saya perhatiin yang jadi target market saya umur 25 ke bawah itu senangnya emang dangdutan, dan mereka marketnya kan saya yang milih segmennya yang itu tadi kan. Pas nih bikin dangdut. Nah, ini juga lagi saya siapin sequel lanjutan dari Budak Lorong, dangdutan juga, judulnya Cuma Pempek Yang Ngerti Perasaan Aku. Cuma pempek. Cuma pempek yang ngerti perasaan aku. Aduh, ini kayaknya nanti bakal relate banget nih. Bakal relate ya. Bakal relate nih nanti. Nah, jadi sahabat kreatif, kita juga buka ini deh kesempatan ya buat siapa yang mau bertanya, boleh ya Kandi ya. Boleh bertanya banget, di YouTube channel di RRI Palembang, silakan aja, atau enggak via WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916 sahabat kreatif. Dan berarti kalau kita dengerin tadi cerita dari Kandi, terus kita ngelihat juga nih ya lagu-lagu yang udah pernah dikeluarin sama Kandi. Sebenarnya genre Kandi apa sih? Pop. Iya, makanya yang Budak Lorong itu kan pop dut ya. Oh, itu pop bukan dut. koplo. Kalau koplo itu beatnya lebih kenceng, itu dangdut itu. Budak Lorong itu dangdut. Kalau koplo tuh duk tak gitu. Dung tak, kan iya. masih santai ya. Iya benar. Itu dangdut ya. Jadi itu genre yang emang diminati ya sama Kandi ya. Minatnya di situ. Iya, popnya inovasi lah. Saya nggak tahu ya nanti jadi pop melo atau pop dangdut apa, pokoknya tetap di pop dia. Terus nih dia nih, Kak Andi juga kan aktif banget tuh nge-upload video di channel YouTube, ya kan? Iya. Di channel YouTube juga, dan beberapa di antaranya tuh emang kalau aku lihat banyak Kak Andi tuh ngasih tips-tips seputar musik ya. Seputar musik. Iya. Dan sebenarnya kalau Kak Andi sendiri ini ya, terlepas dari yang masalah bisnis lah. Kalau yang misalnya kayak pengen jadi, kalau kita pegang label, pasti kan ranahnya udah ke bisnis nih. Kalau ngomongin tentang musiknya aja sendiri, Kak Andi lebih expert kemana sih? Nyanyi, nyipta lagu, atau main musik? Semuanya. Nah, nggak boleh, salah satu aja. Salah satu aja. Jangan pengen jadi Ahmad Dhani dong. Ahmad Dhani udah nyiptain lagu, udah main keyboard, ikut nyanyi pula ya. Once tuh sampai nggak kebagian tuh. Iya. Makanya Dhani paling kaya kan, royaltinya ke dia semua. Sip, bener banget sih. Iya, kebenaran kan saya dikasih Allah talenta bisa semua. Ya memang songwriting ya di atas panggung bisa. Terus jadi player juga bisa gitu. Kenapa nggak dimanfaatin semua gitu. Jadi kalau disuruh memilih nggak bisa, karena memang tiga-tiganya saya lakonin. Jadi ini kalau misalnya aku mau bilang Kak Andi ini adalah seorang baladewa, bener nggak? Ya, saya grow up dari kenal musik itu Dewa, nggak dengar yang lain ya. Paling Dewa, Gigi, selebihnya lagu barat. Baladewa. Karena kenapa sahabat kreatif? Banyak banget ternyata lagu-lagu dari band Dewa 19 ini yang di cover oleh Kandi. Nah, iya kan? Apa sih yang paling Kandi suka dari lagu dari Dewa 19? Nggak kacangan. Nggak kacang. Emang sih lagu Dewa itu ya musikalitasnya tuh tinggi banget. Soalnya kayak gini, aku waktu pertama kali belajar main gitar itu susah banget kalau pengen mempelajari kunci lagu dari lagu-lagunya Dewa. Bener gak sih? Itu susah. Beda sama kayak kita nyanyi lagunya Peter Pan waktu itu ya. Itu Silon Seven, itu masih muda. Tapi kalau Dewa susah sahabat kreatif. Mungkin gara-gara itu ya jadinya ya. Jadi kalau inspirasinya sendiri paling banyak datang dari Dewa berarti? Justru enggak, kalau bikin lagu saya referensinya ke yang lain.
nggak ke dewa. Tapi kalau nyanyi dewa. Nah, Emang itu yang apa, gimana ya, orang nyanyi dewa kemudian banyak juga yang bilang karakter vokal kan ke arah sana ya. Mirip-mirip Contohnya katanya. aja kayak gini sekarang. Aku kalau merem nih ya. Terus denger Kak Andi ngomong, berasa aku lu lagi ngomong sama Ari Lasso. Emang udah berapa orang sih yang ngomong kayak gitu, Kak? Kamu dapat muk cantik karena ngomong itu, banyak banget yang ngomong. Tuh kan, makanya aku nanya, aku orang keberapa sih Kak yang nanya kayak gitu, yang ngomong kayak gitu? Tapi ada berkahnya sih, karena saya Baladewa dan nggak sengaja rada-rada mirip, akhirnya saya temenan dan sampai main ke rumahnya sama Dani kan. Saya Keren. cukup banyak komunikasi sama produser, orang tangan kanannya Dani, Mas Wawan basis Mahadewa, jadi temen akhirnya. Jadi sama teman-teman musisi lewat medsos karena sering cover Dewa cukup dikenal. Itu satu Bisa hal yang temenan. positif yang didapat ya, menjadi seorang Baladewa juga ya. Betul. Kita ini kok fokusnya ngomongin Baladewa, fokus dulu ke Kandi lagi ya. Tapi tunggu dulu deh Sobat Kreatif, aku bakal muterin dulu ya lagu yang ini hits banget sih. Jadi buat kamu yang mungkin juga mau nikah di tahun 2021, wajib sih sebenarnya ngasih masuk lagu ini ya ke acara weddingnya kamu. Apalagi kalau maharnya itu adalah kain songket. Bener gak sih Kandi? Ya, iya. Nih dia, kita dengerin Terima dulu kasih. deh. Kita dengerin dulu deh. Ada Andi Liso dengan Mahar, Sahabat Kreatif. Ku tahu kamu yang ku tunggu. Tak perlu waktu lama, hatiku ingin milikimu, masa depanku. Ku tahu kau setuju waktu ku bilang cinta kamu. Ku ajak kau menikah, lalu kau bilang aku mau hidup denganmu. Segera saja ku pilih songket yang terindah sebagai mahar pernikahan kita. Aku mencintai kamu. Aku mau sayang
say, hey, hey, now, baby. I like me better without you. Kamu masih dengerin Pro 2 FM Palembang di Morning Live Chat Weekend bareng sama Andi Lizo. Widih, aku udah kayak lagi perform gitu ya, Andi Lizo. Biasanya emang sering manggung gak sih Kak Andi sebelum pandemi? Oh iya. Iya. Sering juga ya. Walaupun ngaku bukan budak festival banget, tapi kalau emang ada job buat manggung ya manggung gitu ya. Iya, manggungnya maksudnya untuk kenalin brand Andi Lizo. Bukan kompetisi atau segala macam, nggak gitu. Bukan ikut lomba-lomba apa kayak gitu. Bukan. Emang Enggak. nama label yang lagi digarap sama Kak Andi sekarang ini? Kalau nama label yang saya buat itu namanya Dawai Sriwijaya Record, sering disingkat DS Record. DS Record. Baru lah ya. Iya, medsosnya juga belum di-maintain sih. Tapi sudah produksi 2 artis. Soalnya kalau ada medsosnya juga bagus sih, kita jadi tahu gitu, oh artis di bawah naungan DS Record ini siapa aja sih, ya kan? Sudah ada Instagramnya, sudah ada. Oh, udah ada Dawai Instagram. Sriwijaya Record. Dawai Sriwijaya Record, sahabat kreatif. Kita bahas lagu Mahar deh. Lagu Mahar ini ternyata adalah lagu yang bisa dibilang sih jadi kayak lagu keberuntungan juga nggak sih? Kayak jadi jalan pembuka gitu ketika ikut ajang kompetisi di Malaysia hingga akhirnya berasa dampaknya sampai sekarang. Betul. Jadi dulu kan sebelum ngeband ya, sebelum ini latar belakang tanpa saya bikin Mahar ya. Iya. Waktu sebelum brand Andi Lizo itu muncul, saya kan ngeband cita-citanya pengen jadi selebriti lah, umum lah, musisi kan gitu kan, pengen jadi seleb, pengen terkenal dan lain-lain. Tapi ketika brand Andi Lizo memulai, mindsetnya sudah berubah, sudah nggak kayak gitu lagi. Saya cuma mikir saya seorang insan seni, saya cuma mau berkarya, orang denger syukur, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting saya punya banyak teman dari karya gitu. Jadi mindsetnya, berpikirnya sudah nggak nafsu lah ya buat jadi seleb ya, mau jadi yang enggak, oke lah gitu. Nah, akhirnya Mahar saya buat itu sebenarnya lagu buat istri. Itu pengalaman pribadi, cerita tentang saya sama istri. Ternyata mungkin dari sisi komersialitas nggak terlalu gimana banget, tapi membawa saya kemana-mana. Saya bisa kenal si A, si B, si C, dapat info ini. Ternyata ketulusan dalam berkarya itu menurut saya penting juga. Itu yang sebenarnya Jadi, mungkin juga bisa harusnya dimiliki sama musisi kita juga kali ya. Menurut saya sih begitu, tapi kan memang orang beda-beda ya. Jadi kalau pengalaman pribadi saya, ya udah saya berpikir saya ini seniman, bukan selebriti. Saya berkarya bermusik untuk sebagai seorang insan seni karena saya punya bakat. Saya menghargai bakat dikasih Allah dengan berkarya. Kalaupun nanti ada hasil dari situ ya alhamdulillah. Tapi mindset pertamanya kan bahwa saya insan seni, saya bukan selebriti, saya bukan artis gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman masih berkarya pengen jadi artis ya boleh dicoba lah. Biasanya bakalannya kecewa tuh. Ya kan kadang-kadang gini, ketika misalnya kita masih muda nih ya, jiwa-jiwa muda, kita tuh nggak mikirin musik tuh bisa menghasilkan duit, kita nggak mikirin musik itu bisa bikin apa ya, bisa jadi satu ladang penghidupan juga. Lebih kepada keren-kerenan dulu ya waktu kita masih muda nih. Kita sekarang juga masih muda sih sebenarnya Kandi ya. Maksudnya kalau membawa jiwa muda ya, bermusik itu kayak buat keren-kerenan. Wah, anak band nih keren kan manggung. Tapi betul. Sebenarnya kalau menurut Kak Andi, apa sih yang harus musisi Palembang ini punya biar mereka tuh bisa survive di tengah ya mungkin tahu lah ya gelombang pasar musik indie Palembang tuh seperti apa? Apa yang harus mereka punya sih biar mereka bisa tetap bertahan? Mindset terhadap musik. Jadi ada 2 pilihan ya. Ada orang yang mau bermusik seperti Mbak bilang tadi, mau gaya-gayaan, artis-artisan. Ada yang kedua tipe orang yang bermusik ya karena memang dia cinta musik gitu. Biasanya yang kedua ini yang lebih panjang umurnya, karyanya lebih banyak. Jadi yang kalau poin kedua tadi dia bermusik karena musik lebih tulus. Lebih tulus. Ya seperti contohnya misalnya saya dibikin Dawai Sriwijaya Record ini kan sebenarnya modalnya biayanya dari saya semua ya. Kalau mau dihitung-hitung saya rugi duluan nih. Tapi karena kecintaan kita terhadap musik, ya kita lakukan, akhirnya berkarya terus. Kalau saya mikirnya ini harus saya jadi artis nih gini-gini, berat. Saya karena based on pengalaman pribadi, saya nggak suka lagi seperti itu, malah nggak kemana-mana gitu. Oke.
Jadi itu kalau menurut Kak Andi, sahabat kreatif, kayaknya aku juga baca dulu deh ya pertanyaan melalui medsos. Boleh ya Kak Andi? Ya. Boleh Siap, dong, boleh, siap boleh. banget. Ya banget. Oke, ini dari Yogi di Talang Kelapa, KM10 katanya. Kak, seandainya dikasih kesempatan untuk featuring musisi Indonesia, mana nih yang kakak pengen ajak kolaborasi? Ahmad Dhani. Wah, udah pasti. Tapi kan Ahmad Dhani sekarang kan lagi nggak produktif banget ya. Iya, dia nggak ada karya baru, dia recycle terus kan, rejuvenate ya karya-karya lama. Makanya saya kalau tiap lagi nge-cover lagu Dewa itu saya berusaha betul gimana caranya saya ini bisa ada di matanya dia. Gitu. Mana tahu bisa diajak proyekan bareng kan. Kayaknya mesti bikin lagu kayak gini dulu. Neng neng nong neng nong neng gitu. Baru tuh. Mesti kayak gitu dulu kayaknya sih Kak. Udah punya lagu neng neng nong neng belum? Nah, kalau udah punya bisa tuh kayaknya ya. Next nih dari Lisa di Gandus. Aduh, ini sampai typo bilangnya Handus ya, bukan Gandus. Kak Andi, coba nyanyiin lagu Budak Lorong Kak. Penasaran aku. Terus nama YouTube-nya apa Kak? Nah, Nama YouTube-nya Andi Liso. Cari aja di YouTube Andi Liso Budak Lorong. S-nya double ya. Andi Liso. Ada S-nya double, S-nya double. Oke, ini dia. Nyanyi lagu Budak Lorong. Dinyanyiin nih. Ayo, ini challenge nih pagi-pagi ya. Apa ionian budak lorong ca aku tidak pantas bersanding dengan kau. Apa ionian budak lorong ca aku cuma pantas dijingok sebelah mata. Aku juga manusia, bukan genderuwo. Udah berlarian uang nanti kalau genderuwo. Tuh, thank you ya buat Lisa di Gandos. Tuh. Ya, ini Lisa dia nih. makasih. Lisa. Kita lanjut lagi ya Kak sama pertanyaan. Nih, soalnya kalau Boleh. kalau pertanyaan aku sendiri kayaknya agak berat-berat soalnya. Masih pagi jangan berat-berat dulu. Ini dari selamat pagi Kak Andi Liso. Aku Selamat pagi. Marsa di Kenton. Nah, Ya, Kak Andi, kalau Kak Andi sendiri rumahnya daerah mana sih? Wes, aku nanya nih. budak lorong. Budak lorong mana? Iya, tinggal lorong Cinde. Kalau aku lorong abadi. Katanya semenjak kapan sih hobi bermusik? Kalau ada kesempatan kerja sama penyanyi nasional, oh ini tadi udah ya, ada yang tanya sama juga. Kalau ada kesempatan kerja sama penyanyi nasional, pengen kerja sama bareng siapa? Sejak kapan sih hobi bermusik? Klise banget nih pertanyaan Mulai- ini. Ayo. SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 SMP ya. kelas 3. Itu SMP kelas 3. awalnya main musik ya? Main gitar, belajarnya main gitar dulu. Kalau nyanyi waktu itu saya siap sih nyanyi, cuma yang denger mungkin nggak siap waktu itu. Aduh, jadi akhirnya udahlah aku Jadi nggak main apa-apa gitar nyanyi. aja. Paling kayak gitu ya. Isi backing vokalnya betul, aja ya. Betul. Terus nih lanjut lagi. Mana. Selamat malam Kak. Aduh, ya ampun, kayak ini baru bangun tidur atau Sisos. gimana sih? Sisa semalam caknya itu. Ratna di Bukit katanya mau tanya Kak Liso. Kalau Iya. bikin lagu itu lebih suka lagu yang ballad atau yang up? Oh, mungkin yang slow ya. Balad. Saya lebih banyak bikin balad. Kenapa tuh? Saya tahu strength point saya, kekuatan saya di situ. Kalau yang bikin up kurang bagus saya. Terus lagi Melo juga. medium lah ya. Aha. Terus juga kalau misalnya yang ballad juga kan instrumennya nggak terlalu banyak juga ya. Oh banyak juga, sama aja. Sama aja. banyak. Selain main gitar, Kak Andi tuh bisa pegang alat musik apa lagi? Selain main gitar, ya mainin hati istri saya. Kirain mainin hati budak lorong ya. Oke, pantesan ya jadi baladewa ya, balad ya, sukanya Balad. Balad. Lanjut lagi ya Baladu. Kak, pertanyaan. Wah, ini kayaknya
Thank you banget loh buat yang pada dengerin Andi Liso pagi ini. Ini mungkin kebanyakan juga lagi pada dengerinnya via frekuensi radio nih. Oke. Lanjut dulu nih, ada Indra di Bukit. Say hello untuk Abang Andi. Katanya good morning Pro 2. Say hello untuk Abang Andi. Apa kabar Radio Band katanya. Udah lama banget nih. WK. Bagi kiat-kiat biar bisa tetap semangat bermusik dong meski banyak tuntutan lain dalam hidup saat pandemi. Thanks Bang Andi katanya. Gimana ya, kalau pertama yang kabar radio baik-baik aja, masih dengan teman Radio Band dulu, punya grup masih, cuma jarang ngeband bareng lah ya. Masih aktif ya Terus bandnya ya? Bandnya nggak aktif. Saya lebih banyak berkegiatan solo aja. Teman-teman juga udah sibuk sendiri-sendiri kan. Kiatnya apa nih? Terus kalau kiat buat bertahan, ya banyak-banyak berdoa wae lah. Sedunia ini. Tapi ini tahun 2020 pandemi kayak gini, seorang Andi Liso juga terkena, berasa banget gak sih perbedaannya? Berasa lah. Saya itu bukan musisi yang kaya raya. Jadi dengan adanya pandemi ini otomatis terdampak juga gitu. Tapi saya masih cukup semangat untuk terus berkarya, bermusik, karena dari karya-karya yang saya buat, saya kan dapat royalti tuh. Walaupun nggak tiap bulan ya, kan cairnya nggak tiap bulan tuh, ada terminnya kan. Makanya kemarin saya ngecek nih, ini lagu dari satu platform aja nih ya. Kan platform macam-macam, ada Spotify, Jog, ada Apple, dan itu kan, ada Langit Musik. Jadi saya cek di satu platform aja, angkanya udah cukup lumayan. Saya kasih lihat istri saya nih, baru dari satu toko kita dapatnya segini nih. Toko-toko yang lain mudah-mudahan bagus juga lah gitu. Jadi kalau kemarin ada salah satu tokoh yang dapatnya pencipta lagu ya, dapatnya miliaran, ya wajar banget gitu, karena yang streaming dia banyak. Terus royalti dia pencipta lagu, royalti master, royalti sebagai artis, macam-macam lah gitu. Jadi di pandemi ini saya lagi nabung nih, lagi nanam benih nih Mbak. Apa tuh? Nanam benihnya bikin karya itu, bikin produksi, bikin karya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ada hasil yang cukup memuaskan. Terus dia juga kayak semacam investasi gitu nggak sih? Jadi dia kayak akan selama musik kita itu ada di platform tersebut, dia itu bakal terus menghasilkan gitu buat kita. Ini juga nggak sih yang mungkin Kak Andi juga pengen sebenarnya, supaya musisi-musisi di Palembang mau menggunakan cara yang seperti ini gitu. Saya itu sudah melakukan, saya sudah pernah datang ke beberapa komunitas musisi-musisi senior ya. Saya sampaikan bahwa saya ada info nih tentang ini ya Mbak ya, tentang ini ya. Tapi karena ini adalah sesuatu hal yang cukup asing di musisi Palembang, itu responnya belum begitu bagus. Malah ada salah satu yang ketika saya datengin, saya kasih tahu tentang kita tuh bisa dapat pendapatan loh dari berkarya gitu. Saya dijawab gini, kau nih dari tahun berapa nih bermusik? Wah. Gitu jawabannya. Oh ya sudah, makasih, saya bilang gitu ya. Akhirnya saya nggak mau terlalu banyak. Saya pikir Palembang belum bisa dengan mudah percaya tentang ini ya. Walaupun perlu edukasi lebih panjang. Akhirnya saya bergerak sendiri aja deh. Paling-paling saya ngajakin teman-teman musisi yang bisa kerja sama jadi artisnya saya, dan mereka bisa dengerin omongan saya gitu. Karena emang yang namanya tren sekarang juga udah bergeser kan Kak. Karena berubah semua. Berubah. Bahkan musisi kelas nasional aja sendiri, mereka tuh udah nggak ada, yang jarang banget ngeluarin album dalam bentuk fisik. Lebih banyak memang melalui, ya itu dia, platform media streaming digital, ya kan? Karena mereka pikir juga prospek yang paling bisa diharapkan saat ini ya emang dari situ. Coba kalau ngeluarin albumnya dalam bentuk fisik, itu udah belum lagi ada pembajakan, ya kan? Makanya ini mungkin juga yang perlu diedukasikan ya Kak ya, sama musisi-musisi kita, bahwa ini udah bergeser loh tren dunia musik sekarang gitu kan. Karena kalau kita nggak mau, ibaratnya tuh kayak hukum rimba nggak sih Kak, kayak siapa yang paling bisa bertahan, dia tuh yang bakal menang gitu. Ya pasti siapa yang paling produktif, paling bisa bertahan, dia pasti akan capaiannya lebih baik dari yang lain. Dan kan? Bisa beradaptasi ya.
Iya, bisa beradaptasi. Contohnya lah, ya, misalnya kita bicara kamu aja tadi kan sempat bingung, loh Kak Andi kok bikin koplo gitu kan. Kenapa bikin dangdut seperti budak lorong? Ya karena itu bagian dari proses saya beradaptasi dengan keadaan. Saya nggak bisa memaksakan diri. Oh udah pokoknya bikin Melayu aja gitu kan. Bahkan ya maaf nih, beberapa anak muda yang saya ajak ngobrol, saya tanya kenapa nggak bikin lagu Palembang, kenapa nggak mengangkat budaya Palembang, kan ada nih jawabannya itu ya, aduh Kak, lagu Palembang tuh cupu Kak, nggak keren gitu. Jadi karena saya itu segmennya pengen ngincer anak muda biar bangga dengan lagu Palembang, saya bicara dengan bahasanya mereka dong. Jadi Ya, kayak makanya walaupun begitu saya bikin lagu Palembang, ada pihak-pihak yang sebenarnya berwenang sampai ketika saya minta support dong, support di share atau apa, sampai bilang, aduh maaf Ndik, kami nggak bisa bantu karena lagu Palembangmu itu bukan Melayu. Oh ya sudah, saya akan tetap berjuang dengan cara saya sendiri gitu. Padahal ini kan salah satu cara untuk kita bisa bikin supaya anak muda tuh jadi tertarik ya. Jadi tertarik. Lah, melek aja deh, Lati itu sampai di New York kan, sampai dipasang di billboard gede banget bener. gitu karena musik tradisional itu sudah berfusion dengan musik era sekarang. Iya, bareng sama IDM ya, kolaborasi tuh. Iya, IDM di tengah-tengahnya ada apa? Gending. Gamelan, Iya, gamelan. ada tradisional ya. Ya kalau kita mau bertahan dengan cara yang konvensional terus, Nah itu ya, dia you know tadi lah ya, hasilnya seperti hukum apa. rimba ya, kayak Iya hukum kan? rimba gitu ya. Nah, Kayaknya udah cukup kan kita lihat lagu-lagu yang apa senior saya ya, kan jalannya di situ aja. Dan semuanya, oh kami inilah berkarya banyak kayak gini, kayak ini, kami udah dapat penghargaan apa yang kita nggak bisa maksa selera orang. Kalau mau dihargai lebih ya kita ikutin selera orang. itu dah kalau ngomongin industri musik ya, sahabat kreatif, apalagi kayak di Palembang kayak gini, mendingan aku bacain dulu deh pertanyaan dari kamu. Salam budak lorong. Waduh, ini lorong mana? Dari Ari di Pelaju ya. Aduh, Pelaju tuh banyak nian lorong tuh, Pelaju. Apa kabar Bang Andi? Semoga sehat walafiat, lancar rezeki ya. Ini Pelimbang nian nih pertanyaannya. Nak tahu bae, ada udah titik terendah dalam hidup seorang Andi Liso. Terus cak mana caranya tuh bangkit? Waduh, nian. Gimana nih? Mana ya titik terang ya? Ya memang sampai saat ini perjuangannya nggak gampang. Tapi titik terangnya itu adalah ketika versi saya ya, ternyata karya-karya yang saya hasilkan selama ini orang-orang dekat, kau ini bikin lagu terus untuk apa? Jadi apa kage? Mana duitnya dan lain-lain kayak gitulah. Ternyata begitu sekarang saya sudah karyanya legal dan mendapat jalur royalti, itu titik terang banget bagi saya. Okay. Saya tanyain tuh teman-teman yang udah mulai duluan, lu dapat berapa nih? Dapat main dapat 10, dapat 30, dapat 50. Lumayan nih duitnya gitu. Itu royalti apa? Itu royalti baru pencipta lagunya doang gitu. Lah kayak gua nih, gua pencipta lagunya, gua talentnya, gua labelnya, berarti dapatnya nanti berlipat-lipat dong. Iya gitu. Udah kerjain terus gitu. Jadi titik terangnya itu adalah ketika saya mendapatkan informasi bagaimana mengelola lagu itu menjadi pundi-pundi uang. Titik terangnya di situ. Sekarang saya lebih semangat lagi untuk produksi. Istri saya malah udah bikin lagu terus gitu. Malah jadi didukung ya. Iya. Yang namanya bini ya cak itu, kalau emang ternyata wah ada prospek mencerahkan, ngapain udah didukung? Iya deh sih. Iya. Nih ada yang bertanya, Pro 2 Palembang keren, ada Andi Liso, kapan bikin lagu Palembang lagi Bang? Nah ini nggak ada nama pengirimnya. Bulan depan lagi nyiapin yang tadi, cuma pempek yang ngerti perasaan aku. Cuma pempek Bulan yang depan ngerti saya perasaan rilis. aku. Itu rilis dalam bentuk apa aja nih? Rencananya MV ya, sampai ke MV, ke musik video. Berarti udah ada konsepnya dong? Jadi sudah. Jadi ini ceritanya adalah Mbak tahu Mamang pempek pot-pot, pempek sepeda itu. Iya. Jadi saya mengangkat kehidupan Mamang pempek pot-pot yang kisah cintanya gugur, ditolak oleh calon mertua karena dia cuma seorang tukang pempek jalanan dan pacarnya itu dikawinin sama orang kaya. Padahal mertua udah tahu di dalam gerobaknya itu ada walkie-talkie, ya Kijang 1, Kijang 2. Rupanya Intel ya. Nggak tahu, coba lah Gajinya mertua. Iya,
Nggak tahu, coba dijenguk Bay. Nah coba diperiksa dulu itu ada walkie-talkie di dalamnya. Aduh, kalau di daerah lain itu kan nasi goreng, sate, ya kalau Pelimbang ya itu, ya apa mamang pempek ya. Oke, itu konsepnya. Proses pekerjaannya sendiri kira-kira bakal dilakuin kapan? Sudah tuh 60%. Udah ya. Sudah 60%. Jadi tinggal ya sisa 40% lagi, saya lagi stuck idenya, jadi stop dulu. Dan lagunya 100% saya kerjain semua sendiri, mainin semua instrumen sendiri, komposisi sendiri, gak ngajak-ngajak orang lain. Kenapa? Biar gak bagi royalti gitu? Nggak juga sih. Saya pengen apa ya? Pengen ngirit budget, kalau ngajak orang lain saya mesti bayar. Wah, biar lebih ekonomis ya, lebih ekonomis. Jangan-jangan nanti yang berperan berakting sebagai mamang pempeknya nih Kak Andi sendiri nih ya. Betul. Bener. Betul. Saya pengen ngejajal kemampuan acting saya. Oke, penasaran deh nanti kira-kira. Tapi yang pasti juga bakal dilempar ke platform digital ya. Pasti. Karena kalau kita sudah masukin di platform digital, lagu kita itu otomatis ada hak cipta perlindungan digital, jadi nggak akan dicolong orang. Nah, kita ngomongin Dia hak harus cipta. masuk ke situ. Kita ngomongin hak cipta nih Kak Andi. Ya. Kan lagi tren banget nih cover mengcover. Kalau misalnya lagu Kak Andi ini di cover sama musisi Palembang lain misalnya ya. Iya. Mesti gimana tuh Kak Andinya? Mereka mesti izin dulu atau misalnya ketika suatu saat cover dari lagu Kak Andi atau misalnya kayak Mahar atau Budak Lorong ini kemudian di cover oleh mereka dan ternyata lebih pecah dari penyanyi aslinya, bakal nuntut royalti juga gak sih? Cover aja, lagu saya yang rilis kan sudah ada 8 tuh. Kalau teman-teman mau cover, sok atuh cover aja, nggak perlu izin-izin, langsung aja dengan catatan jangan dikomersilkan, jangan ambil keuntungan dari situ. Kalau ngambil keuntungan, saya akan merespon. Tapi kalau misalnya ngecover, saya pun juga ngecover lagu-lagu band lain, saya nggak pernah ambil keuntungan. Pure saya ngecover karena saya menghormati dan suka dengan karya tersebut. Jadi kalau ada teman-teman mau cover karyanya Andi Luso, nggak apa-apa cover aja, boleh banget. Tapi dengan catatan jangan ambil keuntungan. Kalaupun mau ambil keuntungan, ngecovernya mau komersil, hubungi saya, nanti berurusan. Karena gini Mbak, karya saya kan sudah dikelola oleh perusahaan yang lembaga royalti, nanti urusannya ke mereka. Mereka yang ngeluarin harga, lu mau pakai lagunya Andi, biaya lisensinya sekian. Tapi kamu berhak mengkomersilkan lagu ini. Jadi nanti dari hasil komersilnya ada sekian persen juga buat saya. Oke. Jadi Fair. Itu dia sahabat kreatif ya. Aku lanjut lagi dulu nih sama pertanyaan karena ternyata ini masih ada beberapa lagi yang bertanya dan waktu kita Boleh. hanya tinggal 8 menit lagi ya. Iya. Selamat pagi Kak Selvi, Kak Andi. Selamat Iya, pagi Kak pagi. Selvi. Kak Andi ini budak senja bukan? Yang seneng main gitar sore-sore sambil nyeruput cuko. Kopi katanya. Dari Leni di Skojo. Jangan-jangan tuh bukan kopi apa teh yang diseruput itu cuko, diceruput dari tadi tuh Canyo. Enggak lah, bukan tipe yang kayak gitu, bukan budak senja aku. Bukan ya. Bukan budak senja. Duduk pagi-pagi, sore-sore main Dan- gitar gitu ya. Sudah lewat, fasenya udah lewat. Sore-sore itu sudah dipanggil Bang Romo, "Oi, rewangi mandi ke anak nih, oi." Oh, pantesan. Nggak baca lagi. Nggak baca. Oh iya. Aduh, baru aja mau petik gitar, baru aja mau nyeruput lah udah diteriakin ya dari belakang. Jadi udah nggak mau dukung lagi. Aduh, buntut ya. Lanjut lagi. Mana nih? Bet pagi Pro 2 request Andi Liso nyanyi lagu Mengejar Matahari milik Ari Lasso dong Kak, dari Mary di Canton. Iya nih. Nah, sebelum nyanyi, ini aku pengen nanya dulu sama Kak Andi. Asli Palembang nih apa? Tidak. Nah, Tidak. Mana? Sukunya Jawa. hmm. Tapi memang lahir di Palembang. Ayah wong Jawa, ibu wong Batak. Pantesan, makanya aku tuh dari tadi dengerin Kak Andi ngomong ya, kayak dialeknya itu tuh Ari Lasso banget gitu. Ari Lasso kan orang Jawa tuh. Nah itu tuh jadi dialeknya tuh kok kayak Palembangnya tuh kayak dikit banget gitu kena di dialeknya Kak Andi Liso makanya. Tapi luar Tapi biasa. muda manasnya Palembang nian, Nah. muda marahnya.
Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Ini nyanyi lagu Mengejar Matahari milik Ari Lasso. Wah, Mer, tutup mata Mer, dengerin ya. Bedain nih siapa yang nyanyi. Siapa yang request tadi? Mary di Canton. Mer, dengan sangat berat hati saya mohon maaf saya nggak bisa nyanyiin lagu itu. Kenapa? Karena saya nggak mau di distract ke situ ke Mas Ari biar ya Ari Lasso Andi Liso gitu. Dan karena keseringan seperti itu, keseringan di compare, mungkin bulan 4 saya ngerubah brand Andi Liso tuh mungkin dihilangkan, diganti namanya. Jadi nanti deh saya kasih tahu karena ada pihak label yang ngambil saya ngajak kerja sama, saya jadi artisnya mereka yang kelola, mereka punya konsep dan mereka punya nama baru dan image baru untuk saya. Jadi nggak nyerempet ke Mas Ari Lasso. Oke, wah ini kayaknya sebuah prospek kedepannya lagi nih ya. Buat ya tapi PR juga karena saya bikin nama brand Andi Liso itu kan udah 3 tahun, udah lumayan gitu. Ketika saya ganti nama yang ngulang dari nol lagi, tapi ya nggak apa-apa deh karena pihak label menjanjikan mereka akan mengelola saya dengan serius, ya nggak apa-apa kita jalanin. Jadi ini kayak gimana ya? Kak Andi punya label, Kak Andi mengelola band-band lain, musisi lain, tapi di satu sisi Kak Andi juga nanti bakal dikelola oleh label lain juga. Iya, ini kan kita punya peran berbeda-beda ya. Dalam hal ini saya dikelola label, peran saya adalah sebagai artisnya. Tapi kalau saya sebagai seorang pelaku bisnis di balik layar, saya punya label juga. Saya ngelola tapi skalanya lebih kecil kan, skala daerah. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya ternyata saya ada rezeki lebih dari pendapatan lain, saya bisa gedein labelnya, saya akan produksi lebih banyak untuk artis-artis lokal yang asik-asik aja. Yang asik-asik aja. Aku ke via YouTube nih Kak, nih dari ada yang komen nih katanya Abang Andi Liso, Baladewa juga ternyata. Lebih suka lagu Dewa versi Ari Lasso atau Once Michael katanya. Once. Saya lebih suka versi Once, lebih laki. Ya. Terus juga ada Amelia. Kenal nggak sama Amelia? I love your language. It's very beautiful katanya. Oh, thank you. Terima kasih. Jangan lupa Thank you for the datengin beautiful comment. Datang ke channelnya Andi Liso ya buat Amelia. Oh iya. Wes, aku juga ikut datang dong ke promosiin channel nih saya. ya. Ini kayaknya udah aku bacain semua ya pertanyaannya. Terus beberapa waktu yang kemarin itu kan Kak Andi sempat bareng sama The Galaxy Band ya. Nah, apa kabar tuh? Oh iya dong. Apa Ini kabar bajunya saya pakai. Bajunya gitaris Galaxy. Nah. Masih tetap kalau live itu saya live sama Galaxy. Teman-teman itu yang bantuin ngeband. Saya ini kan solois yang formatnya ngeband ya. Jadi player bandnya itu saya sama The Galaxy, dan Galaxy itu juga adalah mereka sama seperti saya, mereka semua produser, mereka berproduksi juga karya sendiri, dan beberapa di antaranya juga ada yang kantoran kan. Jadi sama mereka sampai detik ini masih, dan ketika yang sama label di Jakarta yang mau ambil saya ngomong, saya tolong dibantu juga dong, nanti band saya harus ikut nih. Oke. Jadi jangan saya sendiri. Jadi emang sebenarnya sih kayak hampir semua bidang di industri musik tuh pengen dilahap gitu ya sama seorang Kak Andi Liso ini ya. Pengen dilahap habis-habisan. Iyalah, karena musik itu kan bidangnya luas ya. Nggak cuma di satu sisi aja, sisinya banyak yang bisa dikelola. Makanya saya maksimalin aja di situ daripada nanti saya ke musik, ke dagang, kemana nggak fokus kan. Lebih baik saya fokus di musik, saya lihat apalagi nih yang bisa kita kerjain, A, B, C, D, ada lagi nih F, G, udah jalanin terus. Dan di mata kepala saya sudah  ternyata hasilnya begini, berarti ada prospek buat hidup dong. Ya udah dijalanin, ditotalin. Ini terakhir deh Kak Andi, udah hampir pukul 10 juga ya, soalnya sayang banget nih. Bisa nambah nggak? Min boleh nambah nggak Min? Boleh nambah nggak durasinya? Nggak boleh ya. Ya udah deh. Apa sih yang project Kak Andi ke depannya? Ini kan kita tahu nih bakal ngerilis lagu Palembang ya. Cuma pempek yang ngerti perasaan aku. Nah selain itu, apalagi nih rencana Kak Andi
Terus juga keinginan Kak Andi untuk bisa mempengaruhi lah dunia pasar atau dunia musik Palembang. Yang pertama rencana saya seperti saya bilang tadi, kalau saya sebagai penyanyi saya mau kerja sama dengan label, ganti brand, kemudian tetap ngeluarin lagu-lagu Palembang untuk menginspirasi anak muda supaya bangga dengan lagu Palembang. Capaiannya itu bukan nilai ekonomi, tapi capaiannya adalah ketika anak-anak muda itu bangga dengan lagu Palembang dan mereka bikin juga lagu Palembang. Di situ aku bangga nih, aku berhasil nyuntiin mindset yang bagus bahwa lagu Palembang tuh keren gitu. Yeah. Dan itu tidak bisa dilakukan kedewean, perlu media-media seperti RRI Pro 2 dan lain-lain yang setia membantu saya. Makasih banget RRI. Nah, kemudian kalau saya sebagai label, saya tetap mau produksi artis-artis lokal. Tapi konsepnya featuring ya, masih featuring ya. Belum mereka sendiri, saya terus di balik layar. Ini masih konsepnya featuring, masih uji coba lah. Ya itu aja sih yang dilakukan. Oke. Mudah-mudahan sih juga ke depannya semakin banyak lah ya bermunculan generasi-generasi baru di dunia musik Palembang yang ya mengikuti lah jalan yang ditempuh sama Kak Andi ini. Karena niatnya untuk yang pertama sih kita ngembangin dulu kali ya, bangga dulu nih sama musisi Palembangnya dulu ya. Betul. Jangan ada yang dari luar kemudian kita bangga nian, tapi yang punya dewek tidak dibangga-banggain ya kan. Itu yang penting banget ya Kak Andi ya. Makanya ini bocoran dikit, salah satu talent yang saya ajak untuk di label saya untuk kerjasama featuring itu adalah Odon Kopral Jono. Wah, dari Kopral Jono nih. Ini juga termasuk satu band yang sering ada beberapa lagunya juga yang berlirik ini ya, Palembang banget ya. Oke, ditunggu deh ya pokoknya gebrakan-gebrakan baru, gebrakan dari Kak Andi. Sukses terus ya Kak Andi, thank you banget loh. Udah mau diganggu hari Minggu pagi. Ida ke KI Kak? Ida jalan-jalan ke KI? Ida pergi ke KI? Ke KI, ida olahraga lah, makan weh. Samo. Sukses Kak Andi, lain waktu kita bakal ngobrol lagi ya. Sukses juga deh buat musik video terbarunya Bukan Sekedar Cinta. Ditunggu juga untuk pempek yang ngerti perasaan aku. Lama kan pempek support ya RRI, nanti support ya. Support pastinya, bakal di request juga sama sahabat kreatif nanti ya. Abis ini nak apa nak nyeruput cuko. Yang di gelas tadi itu loh. Itu fun fact-nya adalah itu bukan kopi, itu cuko sahabat kreatif ya. Iya. Oke deh. Terima kasih sekali lagi untuk Anilisa ya. Sukses dan sahabat kreatif. Udah pukul 10 pagi hari ini. Thank you banget kamu udah ngikutin Morning Live Chat Weekend bareng sama Salvian dan juga Andi Liso. Pastinya Sabtu dan Minggu kita bakal hadir lagi pukul 9 sampai 10 pagi ngobrol bareng sama musisi ya sahabat kreatif di Morning Live Chat Weekend. Salvian pamit, Andi Liso juga pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline and bye-bye. Hey there, Charlie Puth here. Hi, this is Michael Jackson. Maybe I get a little nervous. Maybe I don't go right